Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 6 Bapak dan Ibu di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Dan tadi di sesi sebelumnya kita sudah mengupas tentang apa itu pembelajaran. Dan kali ini Bapak dan Ibu, saya akan mengupas terkait dengan apa itu komponen-komponen di dalam pembelajaran. Coba kita ulang sebentar. Apa itu makna belajar dan pembelajaran? Makna belajar, masih ingat ya, intinya adalah makna belajar adalah ada proses perubahan perilaku yang lebih baik lah tentunya itu. Terus kemudian makna dari pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan lingkungannya yang bertujuan adanya perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, sekarang kita masuk di komponen-komponen di dalam pembelajaran. Nah, ibarat kata begini, sebelum masuk di komponen pembelajaran, contoh misalnya, bisa dinamakan sepeda motor jika ada 1 mesin, 2 roda misalnya, 3 jok, 4 spion misalnya, 5 knalpot misalnya, 6 shockbreaker misalnya, dan sebagainya. Maka baru dinamakan sebagai sepeda motor. Jadi sepeda motor itu ya gabungan dari banyak aspek, kemudian dijadikan satu bernama sepeda motor. Sehingga pertanyaannya adalah, lebih penting mana mesin dan knalpot, gitu kan? Atau lebih penting mana mesin atau roda? Ada di antara kita yang menjawab, oh penting mesin Pak. Kenapa? Karena sepeda motor itu ya harus ada mesinnya. Kalau nggak ada mesinnya maka tidak bisa jalan. Nah, itu betul. Tapi ketika dibandingkan dengan roda, maka jawabannya juga sama. Ketika sepeda motor itu tidak ada rodanya, maka dia tidak bisa bergerak. Berarti ketika tidak bisa bergerak, tidak bisa dinamakan sebagai sepeda motor. Oke, berarti kita bandingkan jok misalnya. Berarti lebih penting mana jok untuk tempat duduk sama mesinnya? Penting mesin Pak? Belum tentu, karena jok itu juga punya peran yang berbeda. Coba sepeda motor jika tidak ada jok, tempat duduknya yang empuk itu, maka pengendara atau pembonceng tidak bisa duduk nyaman gitu. Sehingga antara komponen satu dengan yang lainnya itu sama-sama saling menguatkan. Nah, dari sama-sama yang saling menguatkan itulah dinamakan sepeda motor. Makanya komponen di dalam sepeda motor itu ya ada mesin, ada roda, ada jok, ada knalpot, ada lampu, ada stang, ada spion, ada shockbreaker, dan sebagainya. Ada baut, ada mur. Nah, demikian juga dengan pembelajaran. Pembelajaran itu, di dalam pembelajaran itu juga ada banyak aspek atau banyak komponen. Di antaranya adalah 1, guru. Guru pasti. Guru itu menjadi komponen utama juga di dalam proses pembelajaran. Tetapi ketika ada guru saja, maka tidak bisa dikatakan sebagai pembelajaran. Kenapa? Ya adanya guru saja. Mau apa kalau ada guru saja? Maka kemudian komponen selanjutnya adalah siswa. Guru dan siswa, ketika dua-duanya ada, maka ada potensi untuk bisa terjadi proses pembelajaran. Apakah sudah cukup seperti itu? Belum. Ada guru, ada siswa, tidak akan bisa terjadi pembelajaran. Kenapa? Ya karena nggak ada materinya misalnya. Gurunya ada, siswanya ada, tapi kalau materinya nggak ada, bagaimana? Maksud mau bincang-bincang terus, mau bercanda terus, kan tidak mungkin. Berarti komponen yang ketiga adalah materi. Kita ulang,
Komponen pembelajaran yang pertama adalah guru itu sendiri sebagai pemegang kendali. Yang kedua adalah siswa sebagai penerima manfaat. Yang ketiga adalah materi. Ada enggak materinya yang mau diajarkan? Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, tiga unsur ini, tiga komponen ini kemudian saling menguatkan. Materi berperan sebagai supaya obrolan antara guru dan siswa tadi tidak kosong, gitu. Siswa sebagai penerima manfaat, guru sebagai penyampai materi, misalnya sebagai fasilitator misalnya. Tapi tiga unsur tadi, tiga komponen tadi belum cukup untuk menyebut bahwa itu sebuah pembelajaran. Guru ada, siswa ada, materinya ada. Tapi kalau tiga itu tidak bersepakat waktu atau tempat, maka juga tidak bisa terjadi proses pembelajaran. Contoh, Bapak dan Ibu itu sudah ketemu dengan siswa, sudah ada sesuatu yang mau diajarkan, tetapi ternyata tempatnya nggak sepakat, tempatnya tidak ditentukan, maka ya tidak bisa dikatakan sebagai proses belajar. Kenapa? Karena tidak ada tempat. Berarti komponen pembelajaran selanjutnya adalah selain guru, siswa, materi, yakni tempat. Berarti Bapak dan Ibu, ketika kita ingin berinteraksi dengan baik, maka tempatnya disiapkan dengan baik. Tembok-tembok SD jangan biarkan kosong. Kalau Bapak dan Ibu sekolahnya pakai kayu misalnya, jangan biarkan kosong. Berikan lahan ekspresi untuk mereka. Gantungin gambar apa, karya-karya mereka digantung di situ, di dinding. Sehingga tempat itu menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak. Gitu kan? Ya bersihkan lebih baik, Pak. Betul, dinding bersih itu lebih baik. Tapi di anak-anak kelas rendah terutama, itu menjadi tidak menarik. Karena tempat itu menjadi salah satu komponen penunjang pembelajaran. Bahkan ada guru, ada siswa, ada materi, tetapi tempatnya tidak bersepakat, tempatnya tidak ada, maka nggak mungkin Bapak dan Ibu guru akan bertemu dengan siswa. Tempatnya nggak sepakat, gitu. Kenapa? Anak-anak itu sudah datang pada saat kita belum datang, gitu kan. Sudah masuk kelas dengan rapi, sudah duduk di kursi, tangannya di atas meja. Kenapa? Karena mereka sudah bersepakat kalau belajar anak-anak tempatnya di sini. Nah, karena sudah saling panjang, dia sudah menjadi siswa kita lama, maka tahu tuh bahwa kelas 2 tempatnya di situ, bahwa kelas 3 tempatnya di situ. Nah, itu komponen. Saya ulangi Bapak dan Ibu, komponen pembelajaran: 1. Guru, 2. Siswa, 3. Materi, dan yang keempat adalah tempat. Lalu komponen yang kelima apa? Selain yang tadi, yang kelima adalah waktu. Mustahil guru siswanya ada, materinya ada, tempatnya ada, tetapi tidak bersepakat waktunya. Waktunya nggak cocok, atau nggak janjian waktunya kapan, maka ini juga tidak bisa dikatakan sebagai proses pembelajaran karena waktunya tidak bersepakat. Tidak ada penjelasan kita ketemu di mana nih, jam berapa. Nah, gitu. Makanya kemudian sekolah itu ada ketentuan harus masuk jam sekian misalnya. Kalau di Jawa Bapak dan Ibu masuknya jam 7. Saya kalau di Aceh kurang tahu ya, di Aceh masuknya jam berapa. Kalau pengalaman saya dulu pernah di Aceh, itu subuhnya mundur setengah jam dibanding dengan di Jawa. Sama-sama waktu Indonesia bagian Barat, tetapi kalau di sini itu subuhnya jam 5 kurang seperempat, maka di sana itu bisa sampai hampir setengah 6 misalnya. Misal, berarti kan waktunya harus sepakat tuh. Sekolah berangkat jam berapa? Setengah 8 misalnya. Ya sudah, berarti konsekuensinya setengah 8 sudah ada di dalam kelas. Pak, bagaimana
jika ada siswa yang melanggar, datangnya melebihi jam 7:30, ya itu urusan teknis. Bagaimana mekanisme hukumannya, bagaimana menegurnya, nah itu urusan teknis. Yang jelas, komponen di dalam pembelajaran itu harus ada waktu. Kita ulang coba, komponen dalam pembelajaran. 1, betul, guru. 2, ya, siswa. 3, materi. 4, betul, tempat. 5, waktu. Kemudian Bapak dan Ibu, yang 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam adalah komponen tujuan. Jadi jangan disepelekan, tujuan jangan disepelekan. Gurunya ada, siswanya ada, kemudian materinya ada, tempatnya sepakat, waktunya sepakat, tapi nggak ada tujuan yang pengen dicapai, ya bicaranya hanya kesana kemari saja. Betul ada materinya, tapi nggak ada target. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena tujuannya tidak ditentukan lebih awal. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu itu mengajar, maka pastikan tujuan itu sudah tersampaikan kepada anak-anak sebelum kita mengajar. Misal, kita pengen belajar tentang, kita pengen mengajari anak-anak tentang metamorfosis kupu-kupu misalnya. Maka kita jelaskan, jadi anak-anak, kenapa kok kita belajar tentang metamorfosis kupu-kupu? Nah, gitu. Jadi tujuannya adalah, nah, gitu. Demikian juga pada saat kita belajar tentang penjumlahan pecahan, 1/2, 1/3, 1/4 itu perlu kita sampaikan pada anak-anak tujuannya apa kita belajar itu. Selanjutnya, komponen selanjutnya kita ulang kembali. Yang pertama guru, yang kedua siswa, materi, tempat, waktu, tujuan, dan yang ketujuh adalah metode. Metode ini menjadi salah satu komponen penting juga di dalam pembelajaran, karena sudah ada guru, sudah ada siswa, sudah ada materi, sudah ada tempat, ada waktu, ada tujuan, tapi nggak ada metode, nggak ada strateginya, nggak ada teknik mengajarnya, ya percuma. Karena metode itu kemampuan guru untuk mengelola kelas. Ada kalanya menggunakan ceramah, ada kalanya menggunakan diskusi, ada kalanya menggunakan studi kasus, anak-anak kita ajak keluar di lapangan misalnya. Nah, itu metode. Jadi materi itu nggak akan bisa bicara apa-apa ketika guru tidak menggunakan metode di dalam mengajar. Yang membuat guru itu menyenangkan dan tidak menyenangkan adalah metode. Metode itu seni untuk mengelola, gitu kan. Percuma guru bisa mengerjakan penjumlahan pecahan, tetapi kalau dia tidak mampu untuk mengelola kelas, maka kemampuan guru itu akan ada artinya, gitu. Karena sekali lagi metode itu merupakan seni untuk guru itu mengajar. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, berapa ini? Guru, siswa, materi, tempat, waktu, tujuan, metode, dan yang ke-8 adalah sarana prasarana. Sarana prasarana atau media atau alat peraga. Itu juga menjadi komponen di dalam belajar. Coba perhatikan di kelas Bapak dan Ibu. Coba kalau nggak ada sarana prasarana, di mana anak-anak akan duduk? Pakai tikar, hanya duduk di lantai saja, kan tidak? Dia ada meja, ada kursi. Coba kalau tidak ada papan tulis, di mana Bapak dan Ibu akan menulis? Makanya kemudian sarana prasarana ini menjadi komponen selanjutnya yang menunjang bahwa proses itu dikatakan sebagai proses pembelajaran. Jadi ketika kita sudah paham seperti ini, bahwa akan mengajar itu harus paham komponen,
Maka ketika kita sudah memahami komponen-komponen dalam pembelajaran, maka pastikan unsur pertama dalam komponen pembelajaran adalah guru. Jadi kelas itu akan stagnan jika gurunya tidak datang. Kelas itu akan mandek jika gurunya tidak menarik. Kelas itu akan dingin-dingin saja jika gurunya tidak pandai untuk menyenangkan hatinya anak-anak. Kemudian yang kedua, komponen pendidikan selanjutnya adalah siswa. Ya, siapa yang mendengarkan guru bicara jika siswanya nggak ada? Kan gitu. Jadi selanjutnya adalah siswa sebagai subjek pembelajaran. Ketiga, harus ada materi. Nggak mungkin gurunya ada, siswanya ada, tetapi nggak ada materinya. Ya sama saja, nongkrong di pinggir jalan gitu. Bicaranya iya, ngomongnya iya, ngobrolnya iya, tapi ngobrolnya kosong, tidak berisi. Ibarat daging itu ya, daging ayam ya hanya tulang-tulang saja gitu kan. Tidak ada dagingnya gitu. Kemudian Bapak dan Ibu, saya ulang kembali, komponen pembelajaran selanjutnya adalah tempat. Maka tolong Bapak dan Ibu, ketika ngajar, yang ketiga tadi, materinya disiapkan. Karena materi itu menjadi hal yang perlu disiapkan, karena menjadi bagian dari komponen pembelajaran. Selanjutnya, tolong juga disiapkan tempatnya. Tempatnya dikelola dengan baik. Tempatnya harus bersih. Dan bersih itu tidak harus mewah ya. Tempatnya harus bersih. Persoalan siapa yang membersihkan itu urusan teknis. Jika Bapak Ibu menghendaki untuk membersihkan, ya oke, tidak masalah. Tetapi kalau kita energi kita nggak mampu, maka bikin sistem. Piket misalnya, hari Senin siapa yang nyapu, hari Selasa siapa yang harus nyapu gitu. Itu bagian dari pengelolaan pemahaman kita terhadap komponen pembelajaran. Yang kelima, komponen waktu ya, saya ulangi kembali. Komponen waktu, pastikan waktunya efektif, waktunya jelas, kapan mulai, kapan berakhir. Ingat Bapak dan Ibu, kalau ngajar jangan banyak kosong. Kalau ngajar kosong ya berarti sama saja kita makan gaji buta. Maka pastikan bahwa kita hadir di depan anak-anak sesuai dengan tempat dan waktu yang disepakati. Selanjutnya yang keenam, tujuan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ngajar nggak punya tujuan, kita sudah berdiri di depan anak-anak nggak punya tujuan, maka akan sia-sia. Toh juga hal yang harus kita sepakati di awal ya tujuan. Sama seperti sholat, ketika sholat itu tidak berniat, maka ya batallah sholat itu. Demikian juga ketika kita ngajar tetapi kita tidak punya tujuan, ya sama seperti kita ngajar nggak punya niat, kita sholat nggak berniat. Sholatnya iya, tapi nggak diterima. Dia rukuk iya, sujud iya, tetapi sujud dan rukuknya menjadi sia-sia karena nggak ada niatnya. Demikian juga Bapak dan Ibu, kita sudah ada di ruang kelas, kita sudah bicara di depan anak-anak, tetapi kita tidak punya tujuan yang akan kita capai. Hari itu kita punya target apa, maka akan sia-sia juga. Dan selanjutnya, komponen pembelajaran selanjutnya saya ulangi, metode. Metode itu apa? Ya seni untuk mengelola kelas. Kelola kelas dengan baik. Karena dari situ nanti kita akan disenangi atau dimusuhi oleh siswa. Dan yang terakhir, komponen pembelajaran selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Jadi tolong pada saat ngajar nanti Bapak dan Ibu, supaya kita tuntas, sarananya dituntaskan. Sarana tidak harus mewah, tidak harus iri dengan kondisi yang ada di Jawa. Sudah deh, ngajar-ngajar saja. Apa yang ada di sana Bapak dan Ibu, apa yang ada di wilayah Bapak dan Ibu, tolong disyukuri. Jadi sarananya yang ada itu. Ketika tidak ada papan tulis, ya apapun yang penting bisa untuk menulis. Saya yakin untuk papan tulis ini sudah tuntas lah untuk itu. Meja kursi juga sudah tuntas lah untuk itu. Persoalan meja kursinya baru atau tidak itu urusan lain gitu kan. Jadi itu Bapak dan Ibu,
di sesi ini saya cukupkan. Semoga nanti Bapak dan Ibu memahami komponen-komponen di dalam pembelajaran. Ketika sudah paham, berarti kita bisa tahu tataran aplikatifnya. Begitu Bapak dan Ibu, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.